Saya percaya anugerah yang sempurna yang datangnya dari Bapa terus melimpah dan memberkati kita semua. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Di bulan Januari ini kita mengucap syukur karena Tuhan rindu gerejanya. Saya dan saudara dapat hidup, tetap hidup kita itu punya semangat, punya api yang tidak akan padam di dalam hidup kita. Dan bagaimana kita dapat mempertahankan api Tuhan, semangat kita dalam Tuhan tadi? Sukacita kita penuh. Karena itu kita terus dipenuhi hidup saya dan saudara oleh kebenaran Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri, dan Dia sudah hadir di dalam hidup saya dan saudara. Dan berikan kesempatan untuk Dia terus bekerja di dalam hidup kita. Memang hidup kita ini hidup yang penuh harus mengalami sebuah usaha, sebuah perjuangan. Dan ketika ada hal yang kita tidak kita sangka atau itu terjadi dalam hidup kita, itu yang bisa membuat kita bisa lemah. Tetapi ketika kita sadar bahwa saya dan saudara adalah ciptaan Allah yang sempurna, maka kita akan bisa menghadapi apapun yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Sebelum mengakhiri tahun 2024, sepupu saya dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga. Dan ketika di awal Januari harus dikubur, dan saya hadir mengunjungi sepupu saya ini di Banyuwangi. Dan ketika kakaknya yang sering bersama-sama dalam aktivitas atau kalau dia pergi ke luar kota, karena sepupu saya ini dia mengunjungi anak mantu cucu ada di Banjarmasin. Dan ketika dia mengunjungi anak mantu cucu di sana, tiba-tiba dia dadanya merasa sakit dan akhirnya itu menyerang jantungnya dan akhirnya ditangani dan masuk ke rumah sakit dan mengalami pernah pingsan dan sebagainya, anfal sekali. Kemudian sembuh beberapa hari, anfal lagi yang kedua kali, dan melihat keadaan jantungnya, akhirnya dokter menyarankan untuk dioperasi, untuk di-ring. Tapi belum di-ring, dia anfal lagi ketiga kali, akhirnya tidak tertolong dan kembali ke rumah Bapak di surga. Kakak perempuannya, dia juga seorang perempuan, kakak perempuannya dia menangis. Ya, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Dia merasa sedih, kita juga kehilangan, merasa sedih. Tapi ketika saya ingatkan bahwa waktu Tuhan untuk sepupu saya sudah selesai, meskipun mendadak, ya, dia kalau sakit sedikit itu dia tidak pernah mengeluh. Bahkan ditanya oleh gembalanya ketika gembalanya ini menceritakan pengalamannya selama hampir 30 tahun menjadi jemaat di Rogo Jampi di Banyuwangi, itu pendeta ini mengatakan sepupu saya ini tidak pernah mengeluh ketika dia sakit. Bahkan
sering menyapa, ramah kepada setiap orang, dan terlibat dalam pelayanan, dan bahkan setia di dalam gereja Tuhan meskipun ada banyak hal yang terjadi. Dan ketika saya juga pendekatan kepada kakak sepupu saya ini yang sepertinya tidak bisa menerima kenapa hal ini mendadak terjadi. Dan saya mengingatkan, dia adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Maka dia dikasih Tuhan dan boleh kembali kepada Tuhan. Karena firman-Nya telah mengatakan berharga di mata Tuhan orang kematian setiap orang yang dikasih Tuhan. Sehingga ketika disadarkan bagaimana kita harus dapat menerima diri kita, menerima keadaan yang terjadi, apapun yang diizinkan terjadi, baik keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Akhirnya kakak sepupu saya ini akhirnya bisa menerima, dan dia bisa berserah kepada Tuhan, karena memang itu kehendak Tuhan yang terjadi. Memang dibutuhkan di dalam hidup saya untuk tetap bisa mempertahankan api Tuhan, semangat, sukacita dari Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Itu kita harus mempunyai gambar diri kita yang benar. Gambar diri kita yang benar artinya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa menerima diri kita bahwa saya adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Karena saya berharga di mata Tuhan, maka ketika Tuhan memperlihatkan di tengah-tengah keadaan kita, di keluarga kita terjadi sesuatu, baik itu yang baik atau yang tidak baik, kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Meskipun kita sepertinya tidak bisa menerimanya, tetapi dengan kita bisa menerima diri kita, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan membuat kita bagaimana hidup saya dan saudara sejak kecil banyak bisul atau rekaman-rekaman yang kurang baik. Ya, karena dosa yang membuat kita seringkali melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna. Dan itu yang harus dilepaskan, itu yang harus dibebaskan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Saya akan membacakan mulai dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-8 dan 9. Nanti Bapak Ibu membaca ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, Kolose pasal 3. Saya akan membacakan ayat 8 mulai. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Mari kita baca ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Jadi Tuhan rindu hidup kita ketika kita memiliki gambar diri yang benar, bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Maka bagaimana hidup saya sejak awal
menciptakan manusia serupa segambar Allah. Tadi hidup kita bagaimana saya dan saudara mengikuti gambar kaliknya, mengikuti hidup kita serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Karena itu tadi firman Tuhan mengatakan, buanglah, tetapi sekarang buanglah semuanya. Apa semuanya? Hidup kita yang sering marah, sering kesal, hidup dalam keadaan jahat, fitnah, mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita. Dan jangan lagi kamu saling mendustai. Kamu harus menanggalkan manusia kita yang lama. 2 hari kemarin hari Jumat, karena beberapa kali gereja kita sering melayani di lapas di Tangerang, di penjara Tangerang. Jadi kemarin hari Jumat ada seorang yang sudah keluar dari lapas dari pertengahan Desember. Kemudian karena dia ingat ada gereja yang pernah melayani di lapas, dia ingat GBI Citra 1. Kemudian dia datang. Sudah pertama kali tidak bertemu dengan saya, dia mencari saya. Yang kedua baru bertemu kemarin hari Jumat. Dan saya melihat sebuah perubahan yang tadinya dia masuk di penjara karena dia sayang dengan keluarga. Apa yang dilakukannya? Waktu itu anaknya sedang sakit, membutuhkan biaya yang besar, tapi tidak ada yang menolong. Yang akhirnya dia menjual narkoba, dan dia mendapatkan beberapa kali tidak tertangkap. Akhirnya dia tertangkap dan dia dihukum beberapa tahun. Tetapi ketika dia sadar bahwa selama ini dia tidak pernah beribadah, selama ini dia sebagai seorang Kristen dari kecil, tapi hidupnya hanya mengikuti kehendak dirinya sendiri. Dan dia tidak pernah mendengar firman Tuhan. Tetapi justru Tuhan ajarkan untuk masuk di penjara. Di penjara itu setiap hari dia mendengar firman Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Senin itu ada pelayanan dari gereja. Dari mana-mana itu melayani orang-orang yang ada di penjara. Dan ketika dia satu hari, ketika Tuhan ingatkan bahwa hidupnya adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kenapa dia selama ini hanya berbuat dosa, hanya untuk kepentingannya sendiri? Tetapi ketika dia disadarkan oleh firman Tuhan yang pernah dengar, bahkan ketika dia menyadari bahwa dia orang yang berdosa, dan ketika dia datang kepada Tuhan dan dia didoakan oleh seorang hamba Tuhan, dia mau bertobat, dia mau melepaskan kehidupan dia yang lama. Karena itu orang yang dapat mempertahankan api Tuhan, semangat yang baru dan sukacita dari Tuhan, itu dia harus mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru artinya kita dapat memahami identitas kita ini adalah identitas yang baru dalam Kristus.
apa yang kita bisa katakan. Boleh diklik satu lagi. Mari kita katakan ini. 2, 3. Orang percaya dipanggil untuk mengenakan manusia baru, yang berarti melepaskan identitas yang lama, yang dipenuhi dengan dosa, rasa bersalah, dan atau ketidakpuasan. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika orang ini dia menyadari bahwa dia hanya melakukan dosa, dia tidak puas dengan hidupnya, dan dia melakukan hal-hal bersalah. Akhirnya ketika dia dijamah Tuhan, dia lahir baru, dan dia belajar untuk dekat kepada Tuhan. Setiap pagi dia tidak pernah berdoa. Akhirnya dia belajar untuk berdoa. Setiap pagi dia tidak pernah membaca Alkitab. Dia mulai membaca Alkitab. Dia mau meninggalkan kehidupan dosa yang terekam, yang telah ada dalam hidup dia, lepaskan satu-satu. Dan ketika kemarin dia lepas keluar dari penjara, saya juga ingatkan dia apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidupnya, menjadi ciptaan baru. Maka kita terus mengenakan manusia baru. Dan salah satu buah yang harus terlihat bagaimana manusia baru ada dalam hidup kita, maka buahnya adalah kita harus menyatakan hidup saya dan saudara buah pertobatan. Jadi ketika saya ingatkan kepada orang itu, kita harus juga terus, ini sebuah perjuangan, ya. Kita terus juga memperlihatkan buah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, buah pertobatan. Wah, dia waktu dia cerita, dia ingin, karena dia mengalami jamahan Tuhan, dia ingin melayani Tuhan. Dia ingin menyerahkan dirinya masuk sekolah Alkitab. Saya ingatkan, ya, keputusan-keputusan itu baik, tetapi kalau lebih baik kalau kita sendiri bisa memperlihatkan buahnya di dalam hidup kita, bahwa kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, tapi kita mengenakan hidup kita menjadi baru di dalam Kristus. Amin. Maka kalau hidup kita baru, kita setuju kalau hari ini adalah hari yang baru. Amin. Amin. Kalau hari ini hari yang baru, pasti Tuhan kasih semuanya baru kepada kita. Amin. Tapi kenyataannya kita sering pakai pikiran kita yang lama, yang kemarin belum selesai, kita bawa ke hari ini. Bahkan terus ketika ada orang yang mungkin menyinggung perasaan kita, Tuhan ingatkan supaya kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, atau kita tidak mudah marah. Apakah kita bisa menguasai diri, mengenakan manusia baru ketika ada orang yang menyinggung perasaan kita, yang menyakiti kita? Apakah kita bisa berkata terima kasih? Apakah ada lagi? Iya kan? Kita bisa, karena kita mengenakan manusia baru, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu yang akan menolong saya dan saudara, memimpin kita, sehingga kita tidak mudah ya emosi, betul,
dan kita bisa menikmati hari yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh sukacita. Meskipun ada yang kurang baik diizinkan terjadi dalam hidup kita, kalau ada yang kurang baik, kita boleh berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan saya supaya saya terus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan atau dalam hidup kebaikan Tuhan. Sehingga ketika kita berusaha, hidup kita itu seperti sudah apinya sudah mau memuncak sampai sudah keluar asap di kepala kita itu. Wah, kita mau balas, mau bicara yang kurang baik. Tetapi ketika kita berkata, Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa berkata-kata yang baik. Sehingga ketika kita mungkin berdiam diri sejenak dan kita minta Roh Kudus bekerja, maka kita bisa menghadapi. Kita mungkin dengan senyum, tidak marah lagi, karena Tuhan yang telah memberikan hidup saya dan saudara tadi mengenakan manusia baru. Jadi kita tidak lagi mempergunakan manusia yang lama, yang terus hidup dalam dosa, yang melakukan kesalahan, yang penuh dengan ketidakpuasan. Tetapi ketika kita mengenakan manusia baru, maka kita dapat mengucap syukur. Kita bisa berterima kasih. Meskipun ada hal-hal yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita yang kurang menyenangkan. Karena itu firman Tuhan tadi mengatakan, dan telah mengenakan. Telah berarti sudah mengenakan. Kalau kita sudah mengenakan manusia yang baru, maka kita akan berkata, Tuhan, Engkau terus menerus untuk memperbaharui hidup saya. Dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus menerus dibaharui. Jadi kita minta seperti firman Tuhan ingatkan, manusia jasmania kita itu semakin hari semakin merosot, tapi manusia batinia kita itu dibaharui sehari lepas sehari. Karena itu kita minta Tuhan terus memperbaharui kita terus menerus, sehingga kita aktivitas yang Tuhan berikan ketika berat begitu banyak, kita penuh dengan sukacita. Kita tetap bisa hadapi karena kita telah mengenakan manusia baru. Tuhan yang beserta dengan kita, dan Tuhan pasti yang akan menolong dan membuka jalan apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan. Jadi identitas kita baru artinya kita meninggalkan kebiasaan kita yang lama, meninggalkan sifat kita yang lama, meninggalkan pola pikir kita yang lama, yang kurang baik, dan kita mau hidup mempunyai karakter sifat Allah yang Allah telah berikan kepada saya. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita menjadi ciptaan yang baru, kata firman Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Dan bagaimana datang? Maka Roh Kudus lah yang akan menolong kita. Ketika kita tidak bisa sabar, Roh Kudus yang akan menolong kita, kita bisa sabar. Ketika kita tidak bisa menguasai diri, akhirnya kita bisa menguasai diri. Di waktu meninggalnya sepupu saya, ada
adik sepupu saya juga, mereka 7 bersaudara, 5 masih ada, 2 sudah meninggal. Jadi yang paling kecil, yang bungsu itu waktu itu tidur sama saya di hotel yang sama. Jadi dia cerita bagaimana hidupnya dulu kurang baik, bahkan dia sudah berkeluarga, bahkan istrinya belum dalam Tuhan. Dia menikah salah karena menikah tidak dengan orang seiman, tapi tidak satu iman. Jadi dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah, bahkan dia juga pernah melakukan banyak kesalahan. Tetapi ketika dia sadar bahwa dia telah ditebus oleh darah anak domba Allah, bahwa Tuhan mengasihi dia, dan bahkan Tuhan telah menjamah dia, dan dia merasakan kasih Tuhan, maka sejak itu dia mulai pergunakan hidupnya tidak lagi untuk memuaskan dirinya sendiri. Dia minta Tuhan perbaharui hidupku. Melalui hidupnya dia berkata, melalui hidupku dulu Tuhan perbaharui. Dan akhirnya Tuhan tolong hari demi hari, minggu demi minggu. Akhirnya dengan apa yang dia perlihatkan di dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya istrinya yang tidak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Yesus. Dan keluarganya akhirnya mengenal Yesus. Dan dia merasakan, dia cerita, saya berbahagia karena Tuhan begitu luar biasa dalam hidupnya dan memimpin hidupnya. Bahkan dia ketika kebaikan Tuhan itu mengalir dalam hidupnya, dalam setiap ibadah, dalam ketika dia ikut kelompok sel, dalam doa, dia rindu apa yang telah dia alami, dia bisa berikan kepada orang lain. Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Bukan saja keluarganya dipulihkan dan akhirnya menjadi anak-anak Tuhan, dia mulai belajar menceritakan kepada temannya yang belum mengenal kepada Tuhan, seperti kepada istri. Dan akhirnya dia belajar kepada orang-orang yang punya latar belakang seperti istrinya dulu. Dia belajar, akhirnya dengan apa yang dia terima, akhirnya dia mulai bersaksi. Dia mulai memberitahukan pengalaman dengan Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain yang belum mengalami Tuhan dapat mengalami Tuhan. Ketika kehidupan baru dalam Kristus itu berproses terus-menerus dan bekerja di dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita lambat atau cepat kita akan memperoleh pengetahuan yang benar. Pentingnya setiap kita mengalami perjumpaan dengan Kristus dan dapat memahami atau memperoleh pengetahuan yang benar. Karena hari-hari ini itu di sosmed itu begitu banyak pengajaran yang dapat menyesatkan kita. Karena itu saya mendorong setiap gereja Tuhan, setiap kita dapat menikmati, mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kita rindu apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar-benar iya dan amin, atau bisa dipercaya. Kita perlu merenungkannya, kita perlu memahaminya, kita perlu terus belajar kepada Kristus, sehingga nanti
Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara untuk dapat memahami dengan benar apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu kita dapat kita lakukan. Seperti firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita bersyukur ketika kita dapat membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bahkan kita rindu biar selama tahun 2025 ini iman percaya kita, pemahaman saya dan saudara semakin hari semakin seperti Kristus. Semakin hari semakin menggenapi kehendak Allah. Kalau ada di tempat ini ada doa, saya mendorong jemaat Tuhan, gereja Tuhan untuk juga terlibat di dalamnya. Ketika ada pemuridan, kita rindu, kita ingin dimuridkan supaya kita punya pemahaman yang benar, supaya kita terus dapat tadi mempertahankan api Tuhan yang ada pada kita, sukacita yang kita nikmati, semangat itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau seperti Kristus. Karena firman Tuhan tadi, ketika kita telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, menurut gambar Allah. Jadi Tuhan rindu ketika kita juga di bawah Tuhan untuk belajar di kelompok sel, ya, bahkan kita juga bukan saja menjadi pendengar, tetapi kita mau terlibat, kita mau mengambil tanggung jawab. Dan saya percaya apa yang Tuhan telah sediakan untuk kita jalani perjalanan ini di tahun 2025, saya percaya kita akan kagum akan pertolongan Tuhan. Amin. Kok bisa gitu? Ketika kita melihat, kita melakukan dan mengerjakannya terus-menerus, dan kita belajar untuk kita terus dibaharui setiap hari. Karena itu ketika kita sadar setiap hari adalah hari yang baru dari Tuhan, maka kita minta Tuhan, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita harus baru. Tidak seperti yang lalu. Kalau ada yang lalu, kita mau belajar, Tuhan hari ini hari yang baru. Saya mau melakukan sesuatu yang baru, yang bagaimana mengikuti kehendak Tuhan, menurut kehendak Tuhan atau menurut gambar Allah, sehingga kita hidup yang kita jalani akan terus punya tujuan yang jelas dan penuh dengan makna. Mari kita katakan perkataan ini. Ya, klik yang terakhir. Kita baca perkataan ini 2, 3. Ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah dan dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita menemukan damai dalam menjalani hidup yang bermakna
dan penuh tujuan. Jadi hidup yang kita jalani setiap hari adalah hidup yang penuh dengan makna, hidup dengan penuh tujuan. Apa tujuannya? Allah dipermuliakan, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mulai dari keluarga kita, kita mulai belajar, Tuhan, aku rindu melalui hidupku ini, Tuhan yang akan terus buka jalan. Tuhan punya cara apapun juga untuk memperlihatkan pertolongan-Mu dalam hidupku. Maka kita tadi pujian kita mau berserah penuh, dan kita mau mempercayakan hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan yang sempurna dan segala yang baik datangnya dari Tuhan terus melimpah di atas hidup saya dan saudara. Amin untuk kebenarannya. Mari kita mau menyanyikan pujian ini dan kita mau belajar menjadi perenungan kita bahwa Tuhan akan selalu menolong langkah kita sehingga kita akan dipenuhi dengan kemenangan dan bahkan jalan keluar. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah teguh tetap memandangmu. Tutup selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia dan berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanku sendiri. Bukan pujian ini dari atas. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tutup selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Hari ini Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang sedang kita gumuli dan kita jalani, percaya bahwa Dia tetap akan menyertai kita. Dia tetap akan menolong di tahun 2025 ini. Kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai akhir tahun. Dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita terus, identitas kita adalah manusia baru dalam Kristus. Kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lalu.
Kalau saudara orang yang dekat Tuhan, aku sering emosi, aku sering tidak puas dengan hidup ini. Aku mau belajar menyerahkan kepada Tuhan. Aku rindu Tuhan jamah hidupku, sehingga hidupku aku boleh puas dengan Tuhan, dan aku boleh bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepadaku, dan aku bisa berdamai dengan diriku untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau ini menjadi doa dan kerinduan kita, mari kita menyanyikan pujian ini sekali lagi sambil kita berdiri di hadapan Tuhan. Ajarkan jalanku Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajarkanlah jalanku, terangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang untuk selalu langkahku, untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia yang berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan kan meninggalkanmu sendiri. Sekali lagi, haleluya. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tetap bersama dengan kami. Kami tidak pernah sendirian. Engkau yang jamah dan berikan kekuatan. Engkau yang memberikan semangat yang baru. Sukacita Tuhan terus mengalir dalam hidupku, sehingga aku terus dapat mempermuliakan Tuhan. Melalui hidupku Tuhan disenangkan, dan melalui hidupku boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Tuhan, Engkau yang melihat setiap kami dalam pergumulan di keluarga kami. Engkau yang jamah, Engkau juga memulihkan, Engkau yang juga memberkati setiap kami, sehingga setiap aktivitas yang kami kerjakan di dalamnya Tuhan disenangkan. Berkati gereja-Mu tempat ini, gereja diberkati kami semua, dan pakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semangat kami tidak akan kendor untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang layak kami tinggikan, yang pagi hari ini boleh melawat dan memberkati kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kita yang diberkati katakan amin. Berkati, silakan.
Terima kasih buat Bapak Pendeta Yohanes Sardono yang menaburkan sebagian daripada firman Tuhan ke tengah kita, yang mengingatkan kita kembali untuk kita boleh setiap hari itu diperbarui oleh Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan mengumpulkan, saya akan menyapa kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mungkin pada hari ini baru pertama sekali datang di tempat ini. Boleh melambaikan tangannya, boleh. Selamat datang Ibu. Ibu, terima kasih. Kami mengundang kembali untuk beribadah di tempat ini. Kalau Ibu tidak mempunyai tempat ibadah yang tetap, Yesus memberkati. Oke. Saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Hari ini kita mengumpulkan persembahan 2 kali. Persembahan yang kedua untuk membantu pelunasan sewa gedung kita di bulan Februari. Oke, sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Ya, selain kita mengumpulkan kekayaan kita di bumi, Tuhan mengingatkan kita lebih lagi kita harus fokus pada Tuhan untuk mengumpulkan kekayaan kita di dalam kerajaan surga, karena kerajaan surga yang kekal dalam hidup kita. Amin. Oke. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang baik pada siang hari ini. Kalau sebentar kami ingin mengumpulkan Tuhan persembahan kami ya Bapa, berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, kiranya Bapa Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan, Engkau pakai kami lebih lagi ya Bapa, supaya kami boleh memberi lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang siap memberi untuk Tuhan. Mari kita sama katakan amin. Kepada pelayan Tuhan kami persilahkan. Sambil kita persembahan juga boleh dilakukan dengan QR code yang ada tertera di LCD, ataupun mentransfer melalui Bank BCA yang ada di LCD juga, Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan membacakan pengumuman sepekan ke depan. Kami kembali mengundang kepada jemaat Tuhan untuk boleh datang beribadah kembali di Minggu 26 Januari 2025 di jam yang sama, di jam 9, yang akan dilayani oleh Bapak PDP Yohanes Sakimin dengan tema yang masih sama. Yakobus PDP Yakobus Sakimin dengan tema yang sama masih gambar diri yang benar. Selanjutnya di jam 11 kita juga ada ibadah Aero Kids. Ini untuk anak yang berusia 6 bulan sampai 12 tahun. Dan di jam yang sama juga di jam 11 ada ibadah Teen Community. Ini untuk anak usia di atas 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, ini nih, dukung dan lariskan. Nah, kita ada bazar cemilan di bawah ya Bapak Ibu. Ini ada, kita akan menjual bermacam-macam cemilan ya, murah, harganya cuma Rp25.000. Bapak Ibu boleh bantu membelinya, dan dana ini mendukung untuk penyewaan gedung kita juga ya di bulan Februari. Oke, selanjutnya ini adalah kontak sekretariat gereja kita. Bila Bapak Ibu rindu ini didoakan ataupun ingin konseling, boleh mencat nomor yang ada tertera di LCD. Demikian pengumuman seminggu ke depan. Mari kita satukan hati kita bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan pada saat siang hari ini Bapak. Kami boleh berkumpul Tuhan, beribadah di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat persekutuan yang indah ini ya Bapak, yang masih boleh kami rasakan Tuhan Yesus.
kasih buat firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapak, yang selalu ya Tuhan menguatkan kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Engkau berkati Tuhan Bapak Pendeta Yohanes ya Tuhan, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati segala pelayanannya, bahkan anak cucunya ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Yakub ya Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa Tuhan pakai beliau Tuhan lebih lagi untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau terus memberikan semangat Tuhan. Engkau yang senantiasa ya Bapak memberkati kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta Tuhan Yesus. Bapak, Engkau yang senantiasa memberikan Tuhan sukacita, kedamaian di dalam bangsa kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang memberkati Tuhan pemimpin kami dari yang teratas sampai yang terendah ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan memimpin bangsa kami dengan takut roh ya Tuhan ya Bapak. Tuhan yang menyertai ya Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati semuanya ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat hari ini Tuhan Yesus. Bapak, kami tahu ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati kami ya Bapak. Engkau yang senantiasa mengetahui segala pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau Tuhan menyerahkan Tuhan segala pengharapan kami ya Tuhan, segala apapun yang Tuhan kami inginkan, kami cita-citakan, kami mau Tuhan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang kalau pada hari ini Tuhan mungkin tidak bisa dapat hadir ya Bapak. Engkau mengetahui Tuhan apapun ya Tuhan, aktivitas yang membuat mereka tidak bisa hadir ataupun kendala apapun itu ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan tetap memberkati mereka ya Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Jika mereka dalam keadaan lelah Tuhan, Kau berikan kekuatan ya Bapak. Engkau yang senantiasa memberkati kami semua ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-Mu ini Kau pakai lebih lagi Bapak untuk memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat wilayah kami ya Tuhan, buat ke tempat kami ini ya Bapak, Subhanallah dan sekitarnya. Engkau yang senantiasa melingkupi daerah kami ini ya Tuhan. Kau menjaga, mensertai kami ya Bapak, dan memberikan damai sejahtera di tempat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Antarkan kami Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami rindu untuk menerima berkat yang akan diberikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Mari jemaat kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari Tuhan Kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita dan melakukan dan memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa Terima
Tuhan Yesus